Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Sehati, sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Ledrick Naval Laurika memulai usahanya sebagai owner dan tour leader sejak muda. Setiap negara yang dikunjungi, dirinya pasti mencicipi hidangan khasnya. Ledrick mengaku, serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2016 lalu bukanlah hal yang biasa. Pasalnya, di saat yang sama, dirinya juga mengalami serangan jantung. Beruntung, Ledrick masih bisa selamat. Namun, dampak dari serangan stroke tersebut sempat membuatnya tidak bisa bicara, bahkan sampai selama 4 tahun. Kini kabarnya Ledrick sudah jauh lebih sehat, terutama setelah ia semakin memperbaiki pola hidupnya dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas, bagaimana kondisinya saat ini? Inilah dia, Ledrick Naval Laurika. Sehati, sehat itu indah. Bukan hanya nama dari acara ini, tapi juga adalah sebuah slogan atau moto yang saya yakin Anda juga percaya bahwa kesehatan adalah hal yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ketika kesehatan itu hilang atau direnggut karena kelalaian kita, saya nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Karena yang terdampak bukan hanya si orang yang sakitnya aja, satu keluarga bisa terdampak. Misalnya stroke, pemirsa. Stroke bisa dengan sekejap merubah kehidupan seseorang yang asalnya aktif, mandiri, tiba-tiba untuk hal yang paling sederhana pun harus membutuhkan bantuan orang lain. Yang terganggu bukan hanya soal fisik, ekonomi, pasti terganggu, emosi, sosial, dan lain sebagainya. Jadi apapun profesi Anda, jaga kesehatan ya pemirsa ya. Jangan sampai komplikasi menyerang, stroke, atau udah stroke Anda kena serangan jantung. Karena itu adalah yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Masih muda, 50 tahun. Ya, ada bersama kami di sini ada Pak Ledrick Laurika. Pak Ledrick, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan yang akan ngobrol bersama saya juga Pak Ledrick, ada dua sahabat saya, perempuan hebat Indonesia, ada Mbak Anita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Sehat, Baik, Ronald. salam sehat. Salam olahraga. Pak Ledrick ini adalah kasus yang membuat kami semua di sini geleng-geleng kepala, bayangkan pemirsa. Stroke aja udah penyakit berat. Dalam saat bersamaan, dia menghadapi dua masalah berat, stroke dan serangan jantung. Pak Ledrick, coba ceritakan secara singkat kejadiannya pada saat itu bagaimana sih? Sekitar hari Rabu itu gue bangun tidur. Sekitar sholat subuh, langsung keringat dingin. Bahkan hari Jumat mau berangkat ke Thailand.
Kan sebagai tour leader Tour ya. leader. 39 orang sama saya. Udah nomor paspor sama paspor. Udah beres saya. pokoknya semua Tinggal tinggal jalan. berangkat. Tinggal berangkat. Langsung ring-ringin, langsung dibawa ke rumah sakit. Gua nggak ngerti gimana, tiba-tiba serangan jantung, pasang ring, langsung stroke. Jadi stroke itu yang paling utama dari semuanya. Jadi Pak Ledrik mengalami penyumbatan pada pembuluh darah Yes. jantung dan penyumbatan pada pembuluh darah otak di waktu yang bersamaan. Waktu yang bersamaan. Kira-kira pemicunya apa tuh Pak? Makanannya kali ya. Nah, Jadi kolesterolnya Enggak, emang kenapa? makan siang itu sate kambing. Waduh. Malamnya makan tongseng barengan ya. Sate kambing semua, kambing semua, makan tongseng ya udah. Menyumbat semua ya udah. Pada saat didiagnosis mengalami penyakit jantung koroner, serangan stroke, dicek nggak waktu itu kolesterolnya di angka Saat berapa? itu kolesterol itu 300 lebih lah. Sampai di angka 300-an. Nah, itulah kira-kira penyebabnya kenapa sampai Pak Ledrik mengalami serangan jantung dan serangan stroke dalam waktu yang bersamaan. Bisa dilihat ya, kolesterol ini merupakan bahan baku untuk membentuk penyempitan pembuluh darah. Kolesterol ini akan masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan mengakibatkan pembuluh darah semakin sempit. Ketika ada sumbatan di sana, maka langsung menghalangi aliran darah. Kalau terjadi di otak, terjadilah serangan stroke sumbatan. Jadi belajarlah dari cerita Pak Ledrik ya pemirsa, menerapkan gaya hidup sehat adalah kewajiban kita semua. Terkena stroke dan serangan jantung bersamaan tentu dampaknya besar sekali ya. Nah, Pak Ledrik, yang paling terdampak apa sih, Pak? Ekonomi. Karena dari dulu orang bilang dari nol kita mulai lagi dari awal. Salah. Saya dari minus 100 kali. Fisik juga terdampak ya. Yes, benar. Mohon maaf, sekarang kondisi terakhir apa, Pak? Gimana, Pak? Nggak bisa gerak tangan yang kanan? Bisa bergerak. Udah mulai tinggi. Oke. Ini udah lebih mending kan? Udah mending dong. Dulu mah aduh, berboro. Satu hal juga yang terdampak itu adalah sisi emosional. Betul. Bapak mengalami juga? Banget. Saya marah-marah terus. Siapa yang dimarahin? Ya istri saya lah, anak saya, atau mertua saya. Itu emang Pak Ledrik yang dulu sadar harus bangkit, harus kembali pulih setelah terkena stroke. Makanya Pak Ledrik menggunakan teknologi laser. Betul Pak Ledrik? Betul banget. Banyak manfaat yang dirasakan katanya, betul? Yes. Coba apa aja nih? Dari yang dirasakan aja dulu. Kalau dulu, Ya, kenapa dulu? saya nggak bisa bicara. Nggak bisa bicaranya berapa lama dulu? 4 tahun. 4 tahun. Dari tahun 2016 sampai 2020. Waduh. 4 tahun nggak bisa bicara padahal dulunya adalah seorang tour leader, bayangkan. Iya. Terus soal pergerakan fisik. Iya. Bagaimana nih Pak perubahannya setelah pakai laser? Oh, sekarang saya makin ngangkat. Wah, tangan udah sampai atas. Sebelumnya Dulu nggak bisa Pak? Boro-boro gitu doang. Oke. Jalan-jalan kalau boleh saya lihat gimana? Coba sedikit aja Pak, Iya. berapa langkah? Oke. Oke, gimana? Lagi? Tuh. Oke, cukup. Kembali lagi. Oke. Sakit nggak Pak? Kaku nggak? Enggak lah, saya jalan terus tiap hari. Oke. Jalan terus, Jalan terus. dilatih terus tiap hari. Iya. Keren banget. Keren Bapak. Nah, soal pergerakan, saya saksinya. Karena sebelum kami melakukan pengambilan gambar, saya dan Pak Ledrik sholat bareng di musola. Iya, betul. Pakai laser, makin kinclong. Yoi. Ngajar bahasa Inggris. Keren banget nggak sih itu? Pak, kita mau tanya sekarang soal angka-angka nih. Oke. Ada peningkatan nggak? Kolesterol dulu Nah. 300 ya? Iya. Pas kena stroke serangan jantung ya? Iya. Sekarang berapa Pak? 180. Oh, udah di bawah 200. Tensi. Nah, tuh. Dulu tinggi tuh. 120 Sekarang 120 Pak? per 70. Pak Ledrik semangat terus ya, dijaga nih positive vibes-nya. Iya, Ya, betul, walaupun Bapak udah punya pengalaman sangat tidak menyenangkan, Ya. bermula dari kepala keluarga yang semua ditanggung tulang punggung, Betul, betul. tiba-tiba jadi beban. Ya, Tapi ya, sekarang ya. Bapak keluar dari lingkaran setan itu, Iya. Bapak berjuang, Iya. take action kalau ini semua mesti diubah. Ya. Ya, Bapak mesti aktif kembali, mesti bisa berdaya, semangat. Pola hidup sehat mesti dijalankan dan ini pemirsa manfaatkan teknologi laser. Bagaimana teknologi laser ini bisa menurunkan tensi dan kolesterol Bapak. Ya, saat dipakai di pergelangan tangan kiri pemirsa, teknologi laser ini akan menembus lapisan kulit kita mulai dari paling luar sampai paling dalam dan sampailah di pembuluh darah. Di pembuluh darah, teknologi laser ini akan mengaktifkan zat yang namanya NO atau nitric oxide yang membuat pembuluh darah menjadi lentur, lebar, tensi menjadi menurun dan aliran darah yang lancar tentunya bisa mencegah komplikasi lebih lanjut
dan organ-organ kita bisa berfungsi lebih optimal. Teknologi laser ini juga akan bisa mengaktifkan kompor energi di badan kita, di sel kita yang namanya mitokondria, pemirsa. Mitokondria ini bisa mengubah sumber-sumber energi seperti gula darah, kolesterol menjadi energi lebih optimal. Tentu saja ini akan bisa menurunkan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah dan membuat energi jadi banyak yang bisa Bapak gunakan sehingga Bapak menjadi lebih berenergi, lebih segar dan lebih bersemangat menghadapi hari-hari. Ingat pemirsa, stroke bukan akhir dari segalanya. Tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan pola hidup yang sehat dan teknologi laser untuk mencegah komplikasi. Atasi masalah kesehatan Anda sekarang juga. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Ledrik ini adalah alat kesehatan yang menggunakan laser dengan intensitas rendah yang digunakan pada pergelangan tangan kiri karena di sana ada 2 pembuluh darah nadi dan juga ada titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Lebih jauh lagi adalah kita perlu tahu bahwa stroke ini terjadi akibat sumbatan pada pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, masalahnya pasien hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi atau gula darah tinggi, atau misalkan nggak punya semuanya tapi gaya hidupnya tidak sehat, itu seringkali mengakibatkan pengentalan darah. Dan ketika dia berjalan disertai dengan ada penyempitan pembuluh darah, dia jadi menggumpal di sana membentuk trombus yang bisa menyumbat pembuluh darah sehingga aliran darah tidak dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi ke penggunaan teknologi laser, salah satu manfaat utamanya adalah membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus yang menyumbat pada pembuluh darah Anda. Sehingga aliran darah yang lancar ini akan menghasilkan kesehatan organ vital yang lebih terjaga. Nah, ini merupakan sebuah jawaban untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini mungkin sulit untuk mengendalikan tekanan darah atau bingung cara mengendalikan kolesterol. Contohlah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ledrik, yaitu dengan menggunakan teknologi laser, terutama yang seprofesi dengan Pak Ledrik, para tour leader, para tour guide, yang sering jalan kemana-mana, kurang tidur, Betul. pastinya enak. makan enak. Nah, dari sekarang mendingan bertindak sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Sekali lagi memang betul, stroke adalah penyakit yang berat. Apalagi kalau misalnya Pak Ledrik, stroke plus serangan jantung kurang berat apa? Tapi contohlah dia, orang yang positif, orang yang ingin kembali pulih. Tapi apalah artinya keinginan tanpa aksi nyata? Ya, hidupnya diperbaiki sekarang, yang salah-salah dulu ditinggalkan. Hidupnya udah mulai benar dan menggunakan teknologi laser. Ini namanya AccuLaser dari Gogomol, pemirsa. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Udah teruji. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, digunakan secara rutin seperti yang dilakukan oleh Pak Ledrik. Karena AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, diabetes, dan asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kena komplikasi. Ya, apakah serangan jantung atau stroke yang dialami oleh Pak Ledrik atau mungkin gagal ginjal, 1 aja udah bahaya. Ini kok 2? Ya. Nah, cara mendapatkannya adalah semudah Anda menghubungi nomor yang muncul di layar kaca. Silahkan dihubungi, ini adalah nomor dari call centernya Gogomol. Mau difoto dulu juga silahkan, dicatat juga silahkan. Tapi jangan lupa ketika nanti menghubungi, jangan sampai salah nomor. Atau mungkin Anda termasuk orang yang pengen melihat barangnya langsung, pengen langsung coba di tempat, juga boleh silahkan. Ya, datanglah ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi sekali lagi silahkan hubungi call center Gogomol sekarang juga. Ya pemirsa, jika Anda ingin sehat, usaha dari sekarang. Lakukan pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter, dan gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan
atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Sehati, sehat itu indah. Didukung oleh Gogomal dan Akulaser. Sehati, sehat itu indah. Serangan jantung, pasang ring, langsung stroke. Yang paling terdampak apa sih Pak? Ekonomi. Pak Ledrik menggunakan teknologi laser. Betul Pak Ledrik? Betul banget. Kalau dulu, Ya, kenapa dulu? saya nggak bisa bicara. Nggak bisa bicaranya berapa lama dulu? 4 tahun. 4 tahun. Jalan-jalan kalau boleh saya lihat gimana? Coba sedikit aja Pak, berapa langkah? Oke. Oke, gimana? Lagi? Tuh. Oke, cukup. Kembali lagi di Sehati, sehat itu indah. Saya kira Anda pasti sepakat ya, karena kalau kita sehat, hidup akan terasa indah. Nah, itu yang sedang diusahakan kembali oleh Pak Ledrik yang kemarin luar biasa mendapatkan kasih sayang Tuhan. Ya, serangan stroke dan serangan jantung di saat yang bersamaan. Makanya kita lanjutkan Sehati dengan, tahukah Anda serangan jantung dan serangan stroke dapat terjadi pada waktu bersamaan? Mbak Preti, kok bisa sih? Ya bisa. Buktinya Pak Ledrik mengalami hal tersebut. Serangan jantung dan serangan stroke sendiri memang sebenarnya bukan dua penyakit yang dipisahkan. Karena dua-duanya bergabung dalam satu payung yang sama. Penyakit kardiovaskular. Atau bahasa Indonesianya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena keduanya bermanifestasi dari satu sumber yang sama, yaitu penyempitan pembuluh darah. Ya. Berikut adalah ilustrasinya pemirsa. Bisa sama-sama saksikan ya di mana penyempitan pembuluh darah ini sebenarnya bisa terjadi di berbagai lokasi. Yang pertama, otak. Kedua, jantung. Ketiga, ginjal. Ketika penyempitan ini terjadi pada organ jantung, bisa saja juga terjadi pada organ otak. Sekarang bisa Anda bayangkan apabila ada sumbatan pada salah satu pembuluh darah dan sumbatan ini ikut pecah dan mengalir ke organ lain, maka akhirnya bisa mengakibatkan serangan pada dua organ vital sekaligus, serangan jantung dan serangan stroke. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan sampai mengalami salah satu ataupun kedua dari hal tersebut. Caranya bagaimana? Kita atasi sampai ke manifestasinya, yaitu si penyempitan pembuluh darah ini jangan sampai terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Gaya hidup sehat harus dilakukan. Cek kesehatan secara rutin dan berkala, ditambahkan lagi dengan penggunaan teknologi laser agar kesehatan pembuluh darah kita terjaga sampai usia lanjut. Pak Ledrik mengalami stroke dan serangan jantung di saat yang bersamaan. Berat Pak? Berat banget. Siapa yang paling membantu dalam penyembuhan ini? Istri saya, Siapa namanya? Bu Suherni. Bilang terima kasih coba. Sayang, terima kasih telah menemani saya dari saya stroke sampai saat ini. Sudah 9 tahun bersama, dari saya sakit, ngasih makan, semuanya. Kamu hebat, luar biasa. Terbaik lah. Tapi sekarang kita lihat bagaimana seorang Ledrik kembali menjadi laki-laki sebagai pencari nafkah gitu kan ya. Karena udah mau merubah hidupnya dan menggunakan laser. Laser dipakai berapa kali sehari Pak? 2 kali sehari. Kapan aja? Pagi sama malam. Intranasal yang dipasang di rongga hidung, Pak Ledrik pakai nggak? Pakai dong. Rutin juga? Iya dong. Ah, keren. Ada perubahan nggak setelah menggunakan intranasal? Berubah sekali. Jadi kayak sekarang kayak ngomong lebih lancar. Kerjanya teknologi laser kenapa dipakai 2 kali sehari pemirsa? Saat dipakai pada malam hari, teknologi laser ini akan mengaktifkan hormon tidur kita yang namanya melatonin. Melatonin ini fungsinya meningkatkan kuantitas dan kualitas tidur. Tapi seiring umur atau terkena penyakit seperti Bapak, stroke, diabetes, hipertensi, melatonin ini bisa berkurang kadarnya sehingga menyebabkan
tidur jadi kurang panjangnya, kurang kualitasnya. Padahal tidur itu pemulihan paling dasar pemirsa. Kalau kurang tidur harus cari bagaimana caranya supaya dia cukup lagi. Terbukti ya, Bapak lebih enak ya sekarang ya setelah tidurnya cukup pemirsa. Kalau dipakai malam hari, melatonin hormon tidur meningkat. Kalau dipakai siang hari atau pagi hari, yang meningkat hormon serotonin, Pak. Dia berfungsi untuk menstabilkan mood dan membuat kita lebih berenergi dalam menghadapi kegiatan harian kita. Jadi memang benar dipakai 2 kali sehari ya pemirsa seperti Pak Ledrik, agar kualitas hidup kita mengikuti siklus sirkadian pagi malam ini menjadi lebih baik. Setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Anita. Tidur itu penting, harus diprioritaskan. Ya. Kalau tidurnya terganggu, pakai teknologi laser. Dan ada ekstensi yang bisa digunakan di rongga hidung. Namanya adalah intranasal. Pembuluh darah hidung ini akan terhubung secara langsung dengan pembuluh darah otak, sehingga nitrik oxide yang dihasilkan akan ikut beredar ke organ otak. Nitrik oxide memiliki salah satu manfaat utama sebagai neuroprotektor, pelindung dari sel-sel saraf. Penggunaan secara rutin bermanfaat untuk mencegah terjadi serangan stroke yang pertama maupun berulang, mencegah terjadi kepikunan, membantu meringankan gejala seperti migrain, vertigo maupun sinusitis, dan manfaat lebih jauh lagi untuk penderita stroke adalah mempercepat pemulihan stroke dengan lebih optimal. Oleh sebab itu, untuk Anda cegah stroke, jangan sampai terlambat. Dari sekarang gunakan teknologi laser. Bersamaan dengan teknologi laser, dengan teknologi yang semakin canggih pemirsa, ada juga teknologi yang membersamainya. Nama teknologinya adalah NMES. Ini untuk melatih kekuatan otot dan syaraf. Pak Ledrik dipakai kan NMES-nya? Pakai dong. Dipakai di bagian tubuh mana aja Pak Ledrik? Tangan Tangan, dan kaki. tangan dan kaki. Dan emang terasa jadi lebih cepat Iya. perbaikannya ya. Iya, betul. Karena secara kita nggak sadar, sebetulnya kita sedang berolahraga. Bukan gitu lah kita ya. Betul Ya kan? sekali. Pak Ledrik pakai ya di bagian Pakai yang dong. lemah terutama. Yang lemah, heeh. Pak Ledrik, pemulihannya fisioterapi juga nggak? Gerak terus ya? Iya, Ada latihan ya? Good. Nah, Bagus. kadang-kadang ada keterbatasan pemirsa, terutama pada penyintas stroke seperti Pak Ledrik. Atau misalkan Anda juga punya keterbatasan gerak, otot bisa dilatih dengan pergerakan pasif yang dilakukan oleh teknologi NMES ini pemirsa, Neuromuscular Electrical Stimulation. NMES ini akan membantu pergerakan secara pasif. Dari situ, otot akan menyampaikan stimulus ke otak kalau oh ini masih bisa digunakan loh. Nanti otak akan memberikan juga rangsang balik kepada otot untuk terus bergerak sehingga otot tetap terpelihara di sana. Jadi buat Anda pemirsa yang punya keterbatasan gerak seperti Pak Ledrik, penyintas stroke atau penyakit lainnya yang tidak memungkinkan Anda bergerak secara bebas, gunakan teknologi NMES untuk menjaga otot dan saraf Anda agar tetap berfungsi dengan optimal. Pak Ledrik, saya akan bandingkan Bapak yang dulu dan setelah menggunakan teknologi laser apa ya, supaya pemirsa juga bisa belajar. Apalagi buat Anda yang punya masalah yang sama. Pak Ledrik, dulu kolesterolnya tinggi sehingga darahnya kental, lalu menyumbat di pembuluh darah jantung, jadi serangan jantung. Menyumbat di pembuluh darah otak, jadi serangan stroke. Dulu 300 kolesterolnya. Setelah pakai laser, jadi berapa tuh? 185. Oh, sudah di bawah 200 ya. Tensi juga. Aduh, jangan sampai salah nih. Setelah pakai laser, tensinya sekarang berapa Pak Ledrik? 120/70. Katanya susah tidur. Padahal tidur ini salah satu faktor penting untuk recovery, Betul. untuk pemulihan. Setelah pakai laser, apa kabar sih tidur susah itu? Udah nggak bisa dong, sekarang harus tidur lelap. Tidur lelap, durasi lebih panjang. Iya dong. Sekarang tidur jam berapa? Paling enggak jam 9 malam. Bangun jam berapa? Jam 4:30. Pas bangun rasanya gimana? Seger banget. Asik. Dulu pas kena stroke nggak bisa bicara. Setelah pakai laser, apa kabar? Luar biasa. Berisik lagi dalam in the good term ya. Iya. Bahkan Katanya jadi penyanyi wedding. pemirsa, ini bukan bohongan ya. Orang yang nggak bisa bicara 4 tahun. Sekarang. Kemudian boleh di zoom ya. Kang Ronald mau kartu nama saya. Saya adalah seorang wedding singer. Oh, iya loh. Nggak Kita musik pernah. tas, Kang. Hanya bilik bambu pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita sendiri. Hebat. Dirimu adalah seorang motivator, Iya, inspirator amin. buat para penyintas stroke Betul. lainnya. Kenapa? Karena Pak
Ledric ini sadar dengan menggunakan teknologi laser bisa membantu mempercepat pemulihan stroke-nya. Pak Ledric, kesehatan ini yang udah didapatkan, coba dibagi rahasianya, diajakin penyintas stroke lainnya untuk jangan putus semangat, ya, terus berlatih, atur pola hidup sehat dan pakai teknologi laser. Untuk para suker yang jangan pernah menyerah, bangkit, semuanya semakin semangat semuanya. Ingat ya, saya ada orang yang tidak pernah menyerah. 4 tahun saya tidak bisa bicara, tapi semangat saya terus membara. Semangat terus! Jangan menyerah, Jangan menyerah, jangan menyerah. Luar biasa Pak Ledric. Ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Ledric ya, pakai teknologi laser. Ini adalah sebuah alat yang menjadi identitas kalau Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan. Anda adalah orang yang peduli akan keluarga. Nggak perlu nunggu sakit dulu untuk bertindak. Yuk gunakan sekarang juga teknologi laser untuk hidup yang sehat sekarang dan juga nanti. Nah, Aq Laser ini ya, ini adalah alat kesehatan dari Gogomol yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan secara rutin bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya kita terhindar dari komplikasi, dari mulai stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Cara mendapatkannya adalah dengan semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca ini. Atau misalnya Anda mau langsung datang ke cafe showroom Gogomol di Alam Sutra Kota Tangerang juga boleh. Mungkin Anda termasuk orang yang mau lihat langsung barangnya, mau dicoba langsung, silakan ditunggu di sana ya. Tapi pastikan Anda mendapatkan Aq Laser ini yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol yang nomornya ada di layar kaca. Jangan lupa pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Sehati, sehat itu indah. Sampai jumpa. Dulu saya hipertensi saya tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sehingga saya kena stroke tahun 2018. Mati separuh, kayak kaki, tangan, itu lemah. Setelah saya menggunakan teknologi laser, semangat saya tinggi lagi, rasa pusing hilang, terus tidur nyenyak, kaki dan tangan bisa mulai aktif lagi. Teknologi laser itu membuat darah tinggi turun, asam urat turun, kolesterol turun, Mas. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aq Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Sehati, sehat itu indah. Sehati.